Huzai. Dengan pengisi suara Sensen, selamat mendengarkan. Nanas, Om. Nanas. Sabar makanya, Om tiup dulu ya sayang. Semakin hari, Huzaifa mungkin lupa di mana tempat asalnya. Baru saja beberapa waktu lalu Zian panik mencari keberadaan putranya, hingga membuat Mikael dilarang membawa Huzai untuk sementara. Kali ini, justru Sean yang cari perkara. Hanya karena tidak punya kesibukan dan kesepian, dia menjemput keponakannya secara paksa. Sengaja dia datang setelah Zian makan siang. Dia tidak ingin membuat saudaranya itu kembali naik darah. Kini kedua pria berbeda generasi itu tengah menikmati puding yang masih berasap. Tidak sabar lagi menunggu puding itu mengeras, mereka justru menikmatinya seolah wedang jahe. Enak? Uzai mengangguk seraya kembali membuka mulutnya lebar-lebar. Mungkin dia baru merasakannya. Sean hanya terkekeh melihat tingkah lucu keponakannya. Tanpa dia sadari, jika baju Uzai sudah basah akibat tumpahan puding dari sendok yang dia suapkan. Sembari menonton televisi, keduanya tampak asik sekali. Tanpa beban, hidup kedua putra mahkota ini sedikit mengusik mata Amira, yang lelah usai casting, tapi tidak juga menjadi pemeran utama. Sungguh menyebalkan dunia hiburan ini. Sudahlah Mira, lebih baik buka angkringan sana. Kamu cocok jual sate-satean. Apa sih? Situ mending kawin sana, tidak punya pacar ya? Kasihan. Mana mainnya cuma sama bayi lagi. Datar sekali hidup muka. Sebuah fakta yang membuat Amira merasakan bantalan sofa melayang tepat di kepalanya. Seakan tidak punya pembicaraan lain, dan telinga Sean sudah mulai panas mendengarnya. Halah, aku sudah puas bermain dengan banyak wanita. Jadi tidak penasaran lagi rasanya. Sementara kamu, dari kecil tidak punya, ayo. Iya punya ya, jangan sembarangan. Pembual, jika memang ada, tunjukkan dong. Bawa ke sini, ke hadapan papa seperti Lengkara. Keduanya sama saja, tidak ada yang berbeda. Baik Amira maupun Sean tidak ada bedanya. Sama-sama kesepian jika tentang asmara. Beruntung saja hadir malaikat lucu yang diberi nama mirip Nabi. Tapi tetap banyak yang menduganya anak perempuan. Pertikaian kecil adik kakak itu kembali terjadi. Sean seakan lupa usia dan Amira juga sama gilanya. Tanpa mereka sadari jika kini Huzai tengah berusaha sendiri minum puding itu, dan berakhir dengan cerita tangis akibat panas mungkin menjelat di lidahnya. Keduanya panik saat ini. Bak pasangannya sama bodohnya menghadapi amukan balita, saya dan Amira justru saling menyalahkan. Ini adalah kali pertama Huzaifa menangis hingga membuat para mereka kewalahan. Aduh gimana ya, susunya mana? Sean memberikan roti yang masih berisi setengah itu, namun Huzai justru menepisnya dan benar-benar menolak. Kamu saja yang kasih, Ra, kan punya itu. Ucap Sean sekenanya menatap dada adiknya, dan berakhir dengan jambakan Amira, seraya mengutuknya dengan kata-kata mutiara. Cabul, kakak kenapa lihat-lihat? Dasar gila, siapa juga yang nafsu? Sejak kecil, aku sering melihat lu telanjang bulat, biasa saja. Sean menayar kepala adiknya lantaran pikiran wanita itu terlalu gila. Sama sekali tidak ada niat Sean berpikir ke sana. Lagi pula siapa yang nafsu pada adik sendiri? Sekalipun ada, berarti memang otaknya perlu dipertanyakan, pikir Sean. Kakak sembarangan, apa maksudnya begitu? Yang bisa buat dia diam itu cuma Sheila, pakai susunya. Maksudnya sumbernya. Aduh, apa sih? Intinya begitu. Makanya coba, karena tidak mungkin aku menjemput Sheila siang ini, Ra. Memang benar, ketika Huzai panas, dia menangis persis seperti ini. Satu-satunya cara agar membuatnya diam hanya dengan Sheila. Mungkin saja kali ini akan berhasil. Begitulah pikiran Sean saat ini. Sayangnya Amira justru salah menduga dan menganggap Sean cabul. Masa iya begitu, Kak? Coba dulu, kan siapa tahu. Tapi kan tidak ada isinya. Bentuknya yang penting sama. Kamu lihat sendiri dia buang dotnya. Artinya tidak suka. Dan dia maunya itu. Sementara punya aku begini. Mana bisa? Amira mulai berpikir dan menatap Huzai yang tidak berhenti menangis. Kasihan tentu saja. Jiwanya mendadak bergetar dan berpikir yang Sean katakan mungkin saja benar. Aduh, punya aku masih perawan, Kak. Masa langsung disedot? Kalau nanti suamiku tahu nanti gimana? Aman, rahasiamu ada padaku. Cepat, demi
Uzay, please. Sean memaksakan kehendaknya. Dalam keadaan terdesak, dia tidak punya pilihan lain, karena memang tidak tega. Belum lagi penghuni rumah ini tidak ada yang di rumah. Lengkap sudah alasan Amira menjadi ibu susu untuk Uzay. Tanpa pikir panjang, Amira membawa Uzaifah ke kamarnya. Diikuti Sean yang masih khawatir pada ponakannya, hingga tidak sadar jika Amira ke kamar justru tengah menghindarinya. Astaga, kenapa ikutan? Tanya Amira mengerutkan dahi, seraya menahan pintu kamarnya. Mau lihat? Aku kasihan, Mira. Kakak tunggu di luar dong, kita bukan suami istri, gila. Baru Sean sadar, terpaksa dia menunggu di depan pintu, demi memastikan cara itu berhasil atau tidak. Sebenarnya bisa saja menghubungi Sheila lebih dulu, akan tetapi jarak rumah mereka cukup jauh. Ditambah lagi Sean sudah berjanji, tidak akan membuatnya menangis. Hal itu membuat Sean khawatir jika jujur. Bisa jadi Sean akan melarangnya bertemu dengan malaikat kecil itu untuk selamanya. Berhasil tidak ya? Harusnya suka sih, Uzay kan laki-laki juga. Beberapa saat dia menunggu sesuai dengan harapan. Uzaifah memang tidak lagi menangis. Sean setenang itu. Idenya berhasil membuat putra Sean terdiam, meski dengan cara yang terbilang sedikit aneh. Ra, Jangan masuk, Kak. Bersambung.